dan Andi duduk di sini ya. Ibu mau beli minum dulu, oke? Oke, asik. Seru juga ya kunjungan kita kali ini. Andi serasa seperti bintang film aja. Kalau kira-kira Andi jadi bintang film, Andi ingin memerani superhero ya. superhero, siapa misalnya? Teret. Tentunya Superman ya. Superman. Kenapa harus Superman, Dik? Soalnya kan dia paling jago, kebal peluru, kecepatannya melebihi kecepatan suara. Iya. Terus tuh juga dia pendengaran supersonik. Pokoknya gak ada superhero yang seperfect dia lah. Oh gitu ya, sempurna sekali, Superman gitu. Tapi begini, Dik, Ayah tanya nih. Sebetulnya yang lebih penting dari seorang superhero itu apa sih? Kekuatannya atau kebaikannya? Kekuatannya dong ya. Kalau nggak punya kekuatan apa-apa, apa bedanya sama orang-orang biasa? Oh gitu ya. Tapi begini, Dik, bisa jadi tuh seseorang tuh punya kekuatan super, tapi dia orangnya jahat, Dik. Coba nih, kayak musuhnya Superman, Lex Luthor, atau misalnya Goblin, atau misalnya Penguin, dan banyak lagi. Nah, apakah mereka bisa dibilang superhero, Dik? Ya enggak ya. Tapi ya berarti superhero juga harus memiliki keduanya ya. Kekuatan dan juga kebaikan. Nah, itu dia, Andi. Tapi Andi tahu nggak, sebetulnya sebagai orang percaya, kita adalah superhero juga. Setiap superhero biasanya memiliki sebuah kemampuan khusus yang membuat mereka beda dari orang biasa. Ada yang bisa terbang, ada yang memiliki kecepatan supersonik, ada yang kebal terhadap peluru, ada yang bisa mengeluarkan sinar laser dari matanya, dan masih banyak yang lainnya. Tapi superhero yang digambarkan tadi hanyalah sebuah hasil imajinasi dari seorang penulis cerita. Dalam sejarah, di dunia ini pernah ada manusia yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk mengubah air menjadi anggur, berjalan di atas air, terbang ke atas awan, menghentikan badai dengan perkataannya, menyembuhkan orang sakit, mencelikkan orang buta, membuat orang lumpuh dapat berjalan kembali, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Tahukah kalian siapa namanya? Ya, tentu saja, Yesus. Selain kuasanya, ada satu hal lagi yang membuat Yesus menjadi sangat istimewa, yaitu kasihnya kepada Bapanya dan manusia. Meskipun berkuasa, Yesus tidak sombong dan hidup sederhana. Meskipun dihina dan disiksa, Yesus tetap penuh dengan kasih. Dia tidak membalas, bahkan mau memaafkan. Yesus adalah superhero sejati. Ketika Yesus kembali ke sorga, dunia memiliki superhero-superhero yang baru, yaitu murid-muridnya. Lihat saja, Petrus dapat menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Filipus dapat berada di dua tempat yang berjauhan dalam waktu yang singkat. Paulus kebal terhadap gigitan ular yang sangat beracun. Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang lain yang dilakukan oleh murid-murid Yesus yang terus tersebar ke seluruh bumi sampai saat ini. Wih, masa sih ya kita sehebat itu? Loh, kenapa? Belum sadar kalau kita superhero. Sekarang yang tunjukin. Ya, berubah. Iya, Ayah lagi ngapain sih? Malu-maluin aja. Iya Bu, tahu tuh Ayah. Ada-ada aja. Saya kan cuma coba menghayati peran Emang lagi ngobrolin apa? superhero. Ih, anak sama Ayah sama-sama lucu deh. Ya udah diminum dulu. Ibu mau pergi dulu sebentar lagi ya. Loh, ibu mau kemana lagi? Sepertinya ibu mendengar suara orang minta tolong. Tara, Sailor Moon. Iya. Sudah ibu mau lihat foto yang lain lagi ya. Ya sudahlah. Sampai di mana tadi, Ndi? Tentang superhero ya. Nah, Begini, Ndi. Sebetulnya kita orang percaya punya potensi untuk jadi superhero, Ndi. Karena apa? Karena kita anak-anak Allah, Ndi. Tapi itu bukan berarti kita harus bisa terbang, bisa mengangkat mobil, punya kekuatan yang super, bukan itu, Ndi. Tetapi melalui hidup kita menjadi saksi bagi Tuhan. menjadi saksi. Maksudnya ya? Maksudnya begini. Seperti yang Yesus katakan pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai di ujung bumi. Artinya, Tuhan ingin kita menjadi orang yang menyampaikan kabar baik. Kabar baik tentang apa sih? Tentu saja mengenai keselamatan yang telah Tuhan Yesus sediakan
lewat kematiannya di kayu salib. Tuhan ingin kabar ini didengar oleh semua orang, karena Tuhan rindu semua orang dapat diselamatkan dari penghukuman kekal. Oleh karena itu, Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa dan kasih-Nya, supaya orang yang belum percaya dapat melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terus kepada siapa kita bersaksi? Tentunya kepada semua orang, Di. Semua orang yang melihat kita, semua orang yang ada di sekitar kita, bahkan kepada semua orang yang Tuhan pertemukan dengan kita, Di. Karena semua orang membutuhkan keselamatan, Di. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa percaya kalau bukan melalui hidup kita? Bagaimana caranya ya? Melalui cara kita hidup, Di. Melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, bagaimana cara berpikir kita. Tapi jangan lupa, yang lebih penting lagi adalah melalui perubahan hidup kita, Andi. Maksudnya ya? Begini contohnya, yang tadinya suka nyontek, sekarang nggak suka nyontek lagi, bahkan nilainya jauh lebih bagus. Itu yang namanya disebut dengan kekuatan seorang superhero, from zero to hero. Oh iya, ternyata ibu sudah nunggu di lokasi sebelah, Andi. Yuk kita kesana aja yuk. Oh, oke ya, yuk. Nah Andi, kamu sudah belajar apa hari ini? Ya, Andi sadar bahwa ada sebuah tugas untuk menyatakan kasih Kristus kepada semua orang lewat perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Betul sekali, Andi. Dan untuk itu kita perlu membangun hidup kita supaya kita berbeda di mata orang lain. Dan berbeda juga karena kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita yang memampukan kita untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Tapi mungkin nggak ya? Andi kan masih kecil. Andi, bersaksi itu tidak mengenal usia. Contohnya nih di Alkitab, ada seorang anak kecil yang dia menjadi tawanan perang dan kemudian bekerja sebagai hamba bagi istri Naaman, seorang panglima perang yang sedang sakit kusta. Ceritanya begini, si anak kecil ini kemudian bersaksi bahwa di Israel itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Singkat cerita nih, si panglima perang ini kemudian percaya dan pergi menemui sang nabi Israel. Hasilnya, dia disembuhkan. Dan bukan hanya itu saja, Andi. Berkat kesaksian si anak kecil ini tadi, dia kemudian percaya dan kemudian menyembah Tuhan. Oh ya? Ya, betul sekali. Nanti kita cek di rumah. Lah, itu Ibu. Gimana, Bu? Foto-fotonya seru? Seru banget. Oh ya, Ibu tahu ada satu tempat di sana yang belum kita kunjungi? Yuk, sana aja. Yuk. Oke. The other, he was slapping me back and forth across the face. Oh, Dad, you surprised me. Bapaknya. Ayo. Udah selesai. Sudah selesai ya. Andi, coba lihat di pojok sana. Ada apa coba? Apa tuh ya? Itu namanya CCTV atau kamera pengintai. Gunanya sih untuk keamanan. Terus kenapa ya? Nah, kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang diamati oleh orang lain, Di. Jadi ketika kita sedang melakukan yang tidak baik atau yang jahat, kita tidak sedang menjadi saksi yang baik bagi Tuhan. Oh gitu ya. Nah, saya jadi ingat nih Roma 8 ayat 19. Ini mudah-mudahan Adi nanti bisa langsung hafal nih. Roma 8 ayat 19 bunyinya begini. Sebab dengan sangat rindu semua makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Coba diulangi. Roma Pasal 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ya, betul sekali. Artinya gini, Di. Semua orang sebetulnya sedang menunggu nih kuasa dan kasih Tuhan itu dinyatakan. Tapi lewat siapa? Lewat kita, Di. Gitu. Nah, sekarang sebelum kita keluar, kita berdoa dulu yuk. Oh, oke. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, agar semakin banyak orang memuliakan Tuhan karena melihat kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Wah, kelihatannya sudah sepi ya, Andi. Oh, iya. Ayo kita pulang.
Hai teman-teman, hari ini kita sudah belajar bahwa hidup kita harus jadi saksi loh. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, dan juga lewat perubahan hidup kita. Sebab kita adalah garam dan terang dunia. Hidup kita bisa membawa perubahan, sebab kita adalah superhero. Tentunya dengan pertolongan Tuhan dong. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.